Halo, selamat siang semua. Jumpa kembali bersama Magnet Trader bersama saya sebagai analis. Saya akan berikan insight untuk hari ini bagaimana market Nasdaq dan market Gold akan bergerak setelah dia full bergerak bullish ya. Dan pastinya untuk teman-teman yang belum bergabung silahkan segera bergabung. Linknya ada di bio dan jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari Magnet Trader. Oke, pertama-tama saya akan mulai dari analisa market Nasdaq hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Oke, seperti sudah kita ketahui dan lihat secara daily ya. Market Nasdaq ini dia bergerak impulsif sekali bullishnya ya. Artinya dia mulai bergerak ke arah tren uptrend ya atau bullish trend, di mana di sini ini juga berpotensi market Nasdaq ini ada pola double bottom ya. Jadi kalau dilihat secara jauh ini kita mungkin tunggu juga ya apakah memang valid untuk dia melanjutkan bullish ya secara ininya atau uptrendnya ya. Karena ini benar-benar kalau kita lihat dia sudah beberapa kali ya melakukan retest di area support terutama di 14.666 ya, poin 93. Kenapa saya nandakan di sini karena ini salah satu cukup banyak pantulannya di sini ya. Ada support dan ada resisten juga. Maka kalau kita lihat memang dia secara full ininya atau reboundnya ini sejak 14.588 ya. Setelah dia kemarin eh, bergerak downset atau bergerak bearish. Nah, ini marketnya benar-benar langsung melanjutkan pergerakan ke bullish dan juga di sini dia secara Fibonacci dia berada di atas 0,236. Artinya price-nya masih di atas ya. Oke, untuk hari ini bagaimana kalau kita lihat high and low yang kemarin ya, di hari kemarin Jumat itu ini high-nya itu berada di 15.159 dan low-nya ada di 14.66 ya. 14.660 ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian beberapa resisten juga sudah di break ya, bahkan ada di sini titik support juga. Kalau kita perhatikan juga ada support yang lain ya. Maka potensi marketnya ini lebih dominan untuk bergerak bullish ya. Selama intinya nanti dia benar-benar berada di 14.840 ya. Nah, itu kemungkinan besar juga ini kan ada sedikit pergerakan turun ya atau bergerak bearish. Mungkin ini dia ada gap ya. Setelah close price di sini dia opennya di 15.029 ya. Di area kalau saya nyebut ini resistennya sih ya, resistennya. Jadi di sini resisten kemarin, ini dia ada menguji ya, menguji resisten become support ya. Atau yang dia di sini ada resisten yang akan menjadi support. Namun pastinya kita tunggu ya selama dia benar-benar tidak ada bergerak di bawah support 14.840, berarti bisa saja potensinya masih melanjutkan bullishnya ya. Nah, jadi memang secara indikator juga ini berada di EMA 50 dan middle Bollinger Band ya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, yang pastinya kalau secara Fibonacci juga targetnya di 1618 biasanya ya, paling terpanjang itu masih belum disentuh ya. Ada di level 15.351. Saya memastikan ini ada potensi dia bisa menguat sampai 15.351 ya. Dan pastinya itu harus impulsif juga dari beberapa resisten di mana sini ada support become resisten ya. Jadi support sebelumnya itu menjadi resisten ya. Ada dua di sini ya yang harus dia lalui 15.110 dan 15.224.
Di 15.110 memang sudah ada break ya, tapi pada hari ini tuh ada pergerakan ke pulse break-nya ya. Karena mungkin hari kemarin benar-benar impulsif ya di hari Jumat itu. Maka untuk saat ini apabila memang ini secara pivot juga akan kita lihat di time frame H4 ya. Tadi time frame daily-nya dan ini H4-nya. Nah, dia harus secara impulsif juga kalau memang turun berada di bawah sini ya. Nah, ini kalau pivotnya ada di 14.985. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah dia pasti masih bullish ya. Nah, untuk beberapa tanda dia apakah bisa balik atau enggak ya mungkin ada di minor area ini ya. Itu bisa menjadi satu tanda buat teman-teman selama dia tidak bergerak di area ini, di bawah ini ya 14.936 itu lakukan saja, potensi buy-nya masih ada ya. Nah, tapi indikasi untuk supportnya juga ada di 14.860. Jadi kalau kita buy sekarang mungkin di sini agak risknya tinggi juga ya. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan memang bisa saja langsung up ya. Nah, untuk mengambil buy-nya bagaimana? Kalau memang dia nggak sampai di area sini, bisa saja sih ya break dari ini diambil saja ya. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa mengambil di 15.037 ya. Kalau mau buy stopnya. Nah, untuk risknya di 14.936 ya. Nah, karena ini di sini ya, ada resisten yang akan jadi support. Karena kalau kita lihat juga cukup banyak di sini pantulannya, ini bisa ini ya. Jadi selama dia bergerak di atas ini atau selama dia intinya bergerak di 14.840 ya. Nah, untuk selanjutnya kalau kita lihat nanti dia akan terus bergerak sampai ke ini tadi ya 15.351 ya. Dan yang pastinya juga terdekat mungkin ini di sini ya. Nah ini kurang lebihnya 15.4 lah ya. Kalau ke sini bisa saja ya secara ininya market Nasdaq biasanya cukup impulsif lah ya. Jadi buat apa namanya teman-teman silahkan untuk lakukan saja transaksi buy ya dengan catatan ini juga nanti ada validasinya bullish juga ya. Kalau selesai jam 1 nanti dia ganti candle bisa buy ya. SL-nya di area sini ya. Kalau di sini buy duluan mungkin risknya sekitar 70 ya. Saya mungkin nanti mengambilnya agak malam saja ya. Karena kita tunggu saja dulu pergerakannya ya. Dan selanjutnya kita akan ke market ini ya. Kita akan ke market gold ya. Oke, kita akan mulai dari daily ya. Nah, di sini gold juga luar biasa sekali ya setelah dia benar-benar rejection di supportnya kemarin yang sudah saya tandain di 1811.90. Itu benar-benar dia langsung rebound ya, langsung bergerak bullish dan targetnya kemarin itu langsung ini ya, langsung di break semua ya. Itu perkiraan saya dulu kemarin itu 18.30 bahkan sekarang ini lebih ya, lebih dari 18.30. Nah, jadi ada potensi memang nih dia sangat impulsif ya bullishnya. Tapi di sini memang ada gap ya. Nah, ini biasanya memang gap ini banyak yang bisa saja mempertanyakan wah ini apa ditutup atau langsung naik gitu ya. Karena pernah juga kejadian sebelumnya di sini ya, itu nggak ada
nggak ada nutup gapnya ya, dia langsung terbang aja bullish gitu ya. Jadi kayak, eee, gap ditutupnya agak lama ya, sejak Maret ke September ya. Nah itu dan kalau kita lihat secara resistennya ya, ini bertahapnya ya, dari daily resistennya itu ada di 1856 ya. Kita lihat resisten di sini. Kemudian ada support become resistant juga ada di 1861 ya. Dan secara yang terdekat itu di Fibonacci-nya ada 1862 ya. Jadi ada 618 ini untuk memperkirakan marketnya bisa saja ini sebagai secondary ya. Karena kalau untuk berubah tren sih masih belum ya. Jadi kalau menurut saya sih masih arah dia bergerak bullish saja ya untuk sebagai secondary-nya. Itu kalau memang dia naik pun itu mungkin nanti ada retest lagi ya ke area support sini ya. Ini kalau sekarang itu ini jadi support ya. Jadi saya tandain warna merah. Nah, nanti kalau kita lihat ya di sini ini kan nggak di ini ya, resistennya nggak ditembus jadi kita abaikan dulu yang di bagian bawah ya karena sampai sini saja. Nah, itu nanti bisa saja dia marketnya itu akan gerakannya mungkin ke sini dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sorry, kita ganti warna brand ya. Nah, kemudian bisa saja menguji beberapa support lagi ya. Biasanya sih bisa ya, atau nih di area-area sini nih ya. Nah, bisa seperti ini, kemudian baru dia benar up itu kalau memang dia retest di area sini dan atau dia rejection di area sini kemudian kembali menguat ya. Nah, karena ini nanti dia akan menemui lagi ya beberapa resisten di atasnya. Nanti kalau dia benar-benar ini baru kita bisa pivot ulang ya. Dia bergerak sampai di mana yang pasti yang terdekatnya di area-area inilah ya. Nah, kemudian nih secara daily-nya, ini kalau kita lihat gapnya lumayan sih ya, hampir 100 pip nih, 100 pip ya. Nah, kemudian untuk time frame H4-nya, ini untuk bagian eksekusinya di mana, ini tadi saya juga ada sudah tandain di 1845 ya. Itu kalau dia impulsif bearish-nya nanti ya, kalau dia selesai, itu bisa saja kita sell ya. Berarti dia benar langsung retest. Atau kalau memang dia tidak ada penembusan, mungkin teman-teman bisa langsung buy ya kalau selama dia berada di 1843 di atas 1843 ya. Selama di area itu terus bergeraknya maka ada potensi buy-nya ya. Nah, selama juga di H4-nya seperti yang saya bilang sebelumnya belum ada swing high berarti marketnya itu masih melanjutkan sesuai arah marketnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa menunggu saja dulu ya hari ini atau langsung bisa mengambil poin buy ya. Kalau saya sih lebih menunggu dulu ya karena bisa saja ini menguji lagi karena harusnya sih kita ngambil buy ya kalau sudah potensinya begini tapi karena ada gap itu bisa saja dia retest di gapnya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman cukup hati-hati juga ya, karena bisa saja ini setelah selesai di atas dia rejection lagi lah dan langsung pullback ya. Nah itu jadi tetap menunggu beberapa konfirmasi. Kalau dibilang pembalikan arah sih belum ya, walaupun sini sih belum ada tanda chart patterns ya. Karena saya perhatikan nih low-low-nya agak semakin ke bawah sih ya. Ini kalau kita ambil kan begini nih ya. Nah, ini
Soalnya kalau dia simetrikal, nah itu kalau H4 kadang cat pattern-nya belum nampak ya. Maksudnya kalau daily bisa ya. Nah itu. Jadi kalau saya perhatikan dan di H4 ini memang dia sudah menemui juga EMA 50 dan SMA 55 ya. Simple moving average. Dan kalau kita lihat dia Bollinger Band-nya juga bergerak up ya. Kalau kita lihat di sini dari dia mulai menyempit biasanya itu sudah tanda-tanda juga kalau Bollinger Band agak menyempit tuh ada pembalikan arah atau dia memang bikin base ya, biasanya seperti itu. Dan kalau saya perhatikan kalau memang ini break ya, ini yang pastinya dia akan ketemu dengan resisten-resisten berikutnya ya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi di daily di sini. Nah, ini yang impulsif juga ditembus ya ini ya. Dan ini harusnya kan dia di sini ya menembusnya. Jadi ini udah ngebreak ya. Pastinya ini dia kita belum tahu ya dia udah reversal atau ini sebagai secondary daripada downtrendnya ya. Nah, jadi teman-teman tetap tunggu saja konfirmasi sebelum masuk ya. Yang pastinya kita cukup melihat support and resistance terdekat dan ketika kita masuk support buy contohnya ya kita ambil buy dan kita lihat supportnya di mana itu bisa jadi titik SL kita ya. Pastikan teman-teman selalu gunakan saja SL ya. Jangan khawatir kalau misalkan ke SL dulu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi tapi lebih aman seperti itu ya daripada nanti nggak pakai SL malah lanjut rugi juga nanti gitu ya. Nah mungkin kalau kita lihat hari ini belum ada ini. Hari ini kayaknya belum ada berita ya. Oh belum ya. Nanti ada FOMC-nya ya. Tanggal 12. Dan intinya silahkan teman-teman nanti posisinya. Kalau sell sih saya belum mengarahkan sih ya. Walaupun ada keyakinan nutup gap gitu ya. Tapi ini belum di break jangan di sell sih gitu ya. Saran saya seperti itu. Dan bisa saja dulu juga pernah ya ada yang nge-sell di sini nih. Katanya masih bullish ya. Karena memang kalau saya perhatikan gold ini kalau dia sudah bullish memang dia akan bullishnya lebih panjang ya. Ini aja kan dia turun aja agak lama, tapi nanti kalau dia naik sebentar saja gitu ya, langsung ngebablas semua resisten lah pokoknya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya buat teman-teman semua dan yang belum bergabung segera bergabung di Magnet Trader. Tinggal klik link di bio-nya nanti ya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu nanti malam. Jumpa lagi dan bye-bye.